balik lagi sama gua. Sekarang gua udah ada di usaha UMKM lokal nih, khususnya di Bekasi di Narogong. Betul ya bang, di Narogong? Bener banget, di Narogong. Narogong, tepatnya Jembatan 1. Nah sekarang gua udah sama ownernya langsung nih, dari Sushi Gang. Boleh Oke. perkenalan diri lu bang? Kenalin, nama gue Rifki. Teman-teman gue biasanya manggil gue Bewok. Ya, sekarang ini gue ada di usaha bidang kuliner. Ya, intinya biar bisa merambah aja, biar jadi orang sukses Bisa lah. merambah jadi orang sukses. Amin, amin. Amin, bisa. Nah langsung ke pertanyaan aja nih. Oke, siap. Kalau misalnya dari tujuan lu nih buat buka Sushi Gang ini apa sih? Jadi tujuan gue sih karena makanan gue kan ini makanan khas Jepang. Iya betul. Ya, sushi, dimana orang bener-bener kayaknya kebanyakan orang-orang itu terlalu takut akan makan sushi gitu, karena yang dia tahu kalau misalkan orang mau ke tempat sushi pasti mentah. Iya, Dan di mentah. sini tujuan gua buka usaha ini adalah kayak seperti edukasi, Oh edukasi. lebih ke edukasi bahwa nggak semua sushi itu mentah, dan karena di sini bisa dibuat matang juga. Iya bagus. Gitu sih, jadi biar semuanya bisa ngerasain aja. Iya. Dan harga juga terjangkau. Dan harganya terjangkau pasti ya. Pasti. Karena ini di kalangan kayak di sekitar perumahan juga, Ya, benar. sekitar perkampungan juga masuk sih sebenarnya. Masuk daerah sini wilayah perkampungan juga ada, perkampungan. gitu. Jadi nggak cuma di perumahan doang. Iya. Intinya tujuannya sih untuk semua kalangan bisa makan sushi, gitu sih tujuannya. Ya buat yang kantong pelajar juga bisa makan sushi. Bisa banget sih pasti. Yang pengen makan makanan Jepang langsung datang ke sini ke Narogong Jembatan 1. Ya, Narogong Jembatan 1, tepatnya di Jalan Garuda Raya. Jalan Garuda Raya. Dan ini juga di pinggir jalan utama juga sih. Iya. Gampang juga dicarinya. Aksesnya gampang banget itu dari Jembatan 1, cuman kalau misalkan dari arah Mitra Timur atau arah Rawalumbu itu cuma tinggal belok kiri lurus terus aja. Tinggal belok kiri lurus Iya, terus. antara ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan, guys. Iya. Jadi gampang sih. Nah, kalau misalnya yang bikin ngebedain Sushi Gang ini dari sushi-sushi di kafe lain itu apa sih? Jadi gini, kalau pengalaman gue, karena gue sendiri juga mantan pekerja dari si tempat sushi ini juga. Iya. Jadi menurut gue sushi bisa ditemukan ini benar-benar kayak, ya lu mau makan sushi harus merogoh kocek dalam banget gitu. Iya. Harus ke mall dulu. Iya betul betul. Jadi betul. menurut gue diadakannya sushi kayak gini, gue membuka edukasi juga biar semua orang juga bisa ngerasain sushi dan gak takut untuk bukan masalah makanan yang matang atau mentah ya. Iya. Di sini tuh merakyat banget sih. Merakyat. Jadi perbedaannya karena gue benar-benar ngejual sushi ini dimana yang nggak mahal seperti yang di mall-mall atau di tempat-tempat toko yang lainnya. Iya. Jadi lebih ke Bronx saya sih, dia kayak Japanese food street underground ya. Oh, underground. Jadi kalangan menengah bawah bisa merasakan bener banget. makan makanan Jepang juga. Bener banget. Oke. Kenapa nih bisa dinamain Sushi Gang? Jadi awalnya dulu gue buat sebelum Sushi Gang nih udah ada Iya. pikiran Sushi Boy Street. Oh, Sushi Boy Street. Ya, cuman menurut gue Sushi Boy Street itu terlalu mengkotak-kotakan, kenapa jadi geng. Ya udah, ini untuk kalangan orang yang suka sushi gitu. Jadi sushi. ketika lu makan kesini ya udah welcome to geng gitu. Iya. Masuk, Oke, ya, welcome jadi- to Gang. ya, jadi keren, selamat keren, datang keren, gitu. keren. Nah, selain sushi, di sini ada menu apa aja? Sebenarnya di sini kan awalnya sushi doang nih. Oh, Cuman sushi karena doang. iya, awalnya sushi doang, belum ada minuman. Iya. Jadi pas waktu udah menjalan sekitar 2 bulan ke 3 bulanan, ketemulah sama orang kopi. Warung kopi. Kebetulan emang orang kopi hari ini lagi tutup dulu dia. Oh, lagi tutup. Lagi tutup dulu. Sebenarnya varian kita selain sushi itu ya minumannya dari kopi. Jadi bisa dipaduin lah, kolaps antara makanan dan minuman. Gitu. Jadi yang mau ngopi Ya. makanan enak nih, Iya. bisa kesini. Iya, bisa banget tuh. Tapi sekarang kebetulan kayak orangnya kayak ya, kena musibah lagi ya. ada
halangan lah Oh, intinya. lagi ada halangan. Lagi ada berita duka lah. Oke, siap. Nah, kenapa lu tertarik ke dunia sushi atau jadi ini bisa kita sebut chef kan? Oh iya. Ya, Oke, cooking. saya Kenapa lu lebih tertarik ke memasak gitu? Gimana ya? Kayaknya awalnya tuh terbentuk dari saya yang di rumah yang nggak pernah, maksudnya jarang dimasakin sama orang tua sendiri, yang harus mengususkan kita harus saya sendiri khususnya masak sendiri apa sendiri. Dan kebetulan waktu pertama kali kerja pun ada interview dari benar-benar dari temennya orang tua, buka lowongan pekerjaan mencari orang gitu loh, untuk memasak. Ya udah akhirnya ya udahlah, kebetulan emang ini adalah sejalur juga pernah di bidang masak, kenapa nggak dikembangin. Ya pada awalnya saya berpikir juga cuman ya udahlah, saya masak nggak cuman cewek doang kok, cowok juga bisa masak. Saya bisa buktiin gitu. Ya mungkin awalnya ya gitu, saya bakalan terpaku terus di tempat kerjaan itu. Ya cuman berkata lain, saya akhirnya buka usaha sendiri dan saya memilih ya itu yang udah saya pelajari, udah saya tuai, jadi ya saya praktekin di sini. Oh, keren. Selain sushi yang ini namanya sushi apa ya? Ini menu andalan bestseller. Oh, bestsellernya ini. Bestseller. Ini Spicy Chicken Dynamite, di mana banyak orang Indonesia itu suka banget yang namanya pedes. Iya. Itu banget sih. Menurut gua udah bener-bener kayak Mayoritas banget gitu. Kayak di sini dalamnya itu ayam dan dicampur dengan mayonis dan dilipat dengan ada norinya, dan di sini nasinya sendiri kita pakai nasi biasa, cuman metode pemasakan itu adalah pemasakannya beda. Cara dari nasi Jepang sendiri. Berarti pure bener-bener dari apa prosesnya kayak Ya, sushi yang di Jepang. Makanya di sini saya bilang walaupun tempat Bronx seperti ini, kualitas saya bisa berani adu. Gitu. Saya berani adu sama yang berarti yang benar-benar di restoran besar. Iya. Gitu. Karena emang metode yang saya pelajarin di sana saya taruh ke sini. Buat lu bocah Narogong nih ya, khususnya bocah Narogong bisa kalau pengen makan sushi di sini langsung. Oke. Bisa banget. Apalagi di sini harga terjangkau. Di sini buka dari jam biasanya nih jam 4 sore sampai jam 12. Kadang sampai pantat pegel dulu nih. Udah bubaran. Baru bubaran ya. Oke, siap. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dari lu sendiri ada nggak sih keluh kesahnya gitu selama lu buka sushi geng ini? Banyak banget. Dari mulai karena makanan atau kuliner atau buka usaha lah khususnya ya, itu gambling. Pertama kali itu buka usaha itu gambling, bener-bener gambling. Bahkan dulu pas di kerjaan sempat berpikiran kayak wah kayaknya gue bakalan kerja sama orang terus lah, udah lebih nyaman gitu. Nyata setelah gue pikir-pikir ya walaupun lu kerja sama orang ya tetap lu adalah anak buah. Setinggi-tingginya jabatan lo, setinggi-tingginya emang kayak gaji lo di situ, tetap yang paling kaya adalah ownernya. Betul. Jadi di situ gue berpikir ya udah, kalau misalkan lo masih bisa buka sendiri dan punya ilmu yang cukup, kenapa nggak buka sendiri aja gitu. Dan keluh kesahnya ya itu merintis benar-benar dari nol. Oh, benar-benar dari nol. Betul. Saya membangun ini benar-benar dari ngumpulin gaji yang pas kerja di sana, modal sedikit, apa yang saya lebih ke DIY aja sih. Jadi apapun yang ada di rumah bisa saya bawa ke sini, ya udah jadi pakai benar-benar DIY ya. Iya, siap. Ya menurut saya kalau kesannya ya merintis dari nol, untuk apalagi untuk pelaku usaha, orang-orang yang benar-benar pengusaha nih. Iya. Yang muda, yang mau sukses, jangan mau enaknya doang. Semua ada prosesnya. Memang harus sih. Benar. Namanya setiap usaha pasti ada jatuh bangunnya. Bener banget. Kalau misalnya nggak kuat, masih nggak kuat karena jatuhnya, mending jangan usaha dulu. Iya, bener banget. Pikirin mateng-mateng, kembangin pengetahuan lu tentang apa itu usaha gitu. Bener banget. Menurut gua kayak ya udah, lu kan buka usaha nih, kayak kalau bagi gue sendiri buka usaha itu kayak ngerawat anak sendiri. Iya, betul. Lu harus tahu maunya usaha lu itu seperti apa. Ketika sepi mungkin lu kurang perhatian sama usaha lu. Karena ya pengalaman aja sih.
tinggal masih sepi, ya udah gue bagusin tempat gue deh, atau gue rapi-rapi tempat gue. Kadang ya dia seperti anak, ketika dia mau berkembang ya lu harus kasih sayang ke dia benar-benar tulus. Jangan sendirinya dia bakal kasih hasil yang baik buat lu gitu sih. Nah, kalau kayak tadi yang lu di awal, lu pengennya ke edukasi kan ya. Kalau misalnya di sini ada customer yang pengen ikut masak belajar gitu, bisa nggak sih? Bisa. Di sini bener-bener yang namanya edukasi. Kenapa di sini gua open bar biar mereka juga lihat dan mereka bisa bertanya. Kita bisa ada sesi jawab di situ sambil nunggu. Semua bahan gua kasih tahu. Kasih tahu. Dari norinya, dari wijen atau segala macam cara proses pembuatannya pun gua di sini nggak pelit ilmu. Kalau misalkan buat kalian yang mau kesini untuk cari tahu pembuatan sushi seperti apa, datang ke sini. Nggak masalah. Berarti nggak ada resep rahasia ya? Kayak Krabby Patty, Tuan Crab. Ya gimana ya, resep rahasia sih emang sebenarnya ada dari bumbunya. Iya. Cuman kan yang namanya sushi itu lu kayak buat ya udah sekreasi lu gitu. Lu mau masukin isinya apa kayak asal jangan baut. Asal jangan baut. Oke, siap. Gitu sih. Nah, kalau dari customer nih, ada nggak sih tuh customer yang ngeselin banget gitu? Jadi dia rewel, mas ininya jangan terlalu banyak ya, gitu. Oh, request. Request. Biasanya sih pengalaman dari tempat saya kerja, saya udah ditanemin kayak apapun requestan dia ya lu harus bener-bener turutin sebenarnya gitu. Ya jengkel mah jengkel sebenarnya. Kayak ya ini gue punya SOP kayak gini nih. Kenapa sih lu minta ini itu gitu sebenarnya. Cuman balik lagi, kita selaku pelaku pengusaha, apalagi kita adalah benar-benar si penjualnya, pembeli itu kan adalah raja. Iya. Karena ya gimana caranya biar dia nggak kabur lagi gitu, biar dia nggak kabur. Seenggaknya ya udah turutin aja maunya apa. Gitu sih. Oke. Berarti intinya sih lu takut juga kayak kehilangan citra rasa itu jadi beda. Wah itu banget sih. Iya, tapi itu banget sih. Ya mau gimana lagi, pelanggan, customer adalah raja. Kalau misalnya nggak dilayani sesuai, yang ada malah kabur. Bener, komplain. Komplain. Tapi ada nggak sih yang komplain gitu? Sebenarnya ketika lagi crowded ya, keadaan bener-bener rame, ada aja gitu kayak yang namanya manusia ya pasti. Ketika emang kita lagi rame segala macam, salah orderan kah segala macam, itu sih udah biasa. Cuman ya ketika ada salah orderan ya kita tinggal kasih servis yang baik. Gimana kak, mau kita ganti aja yang baru, kita selalu bisa tanamin seperti itu. Jadi gimana caranya dia itu benar-benar adalah raja sih. Bagus. Nah, kalau misalnya dari online-nya ini ada nggak si geng? Online ada di GrabFood ya. Oh, di Gojek belum masuk. Cuma ada di GrabFood aja. GrabFood udah masuk. Nah, kalau misalnya lu yang pengen makan sushi, hujan, males keluar, bisa pesen live GrabFood. Iyalah, pasti. Yang dimana lebih aman juga. Mungkin ada yang benar-benar stay safe banget di rumah untuk benar-benar kayak ya udah pengen lindungi diri dari bahaya. Lagi kan keadaan pandemi kayak gini. Keadaan pandemi bisa order ke Grab. Nama yang di GrabFoodnya apa? Kalau dicari ada Sushi Gang, dia alamatnya di Pengasinan. Ya, jadi Sushi Gang dia di alamatnya itu di Pengasinan gitu. Jadi gampang kok, tinggal dari IG gitu. Oh ya, Instagram. Kalau jejak sosial media kita ada di Sushi Gang _6666. Itu bisa dicari di situ, tinggal follow aja pasti langsung kita upload. Oke, pokoknya triple, pokoknya ada 6-nya itu ada 3 kali ya. 666. 666. Pasti di situ. Di situ juga lengkap ya, kayak menu ada. Media sosialnya di situ ada, kita update tiap hari segala macam. Pokoknya untuk cari tahu tempatnya segala macam, maps segala macam ada di situ. Ada semua. Di situ. Tinggal DM aja dan kita juga pasti benar-benar kayak ngerespon gitu sih kalau ada yang DM. Iya, siap. Kalau selain IG udah ada lagi? Untuk saat ini sih belum ada. Paling kalau misalkan order by WA juga bisa di 0888 0818 0817. Oke, siap. Langsung diantar atau bisa langsung diantar? Bisa langsung diantar. Untuk area Bekasi itu free ongkir. Gokil. Bekasi luas loh, free ongkir kita susah Bekasi. Ada nggak sih sushi yang paling susah lu bikin? Dari menu di sini? Ada. Menurut gue sih oriental. Jadi sushi itu kan banyak jenisnya. Iya. Ada yang berjenis fusion, ada yang berjenis autentik. Jadi kalau fusion sama autentik itu perbedaannya kan
yang fusion itu nasinya di luar, Iya. sedangkan otentik itu norinya di luar. Jadi tinggal dibalik aja gitu. Ada yang nigiri juga. Kalau nigiri itu jenisnya emang kayak dia bulat, kondimennya di atasnya nasi. Kayak yang di sini ada namanya dragon katsu. Dragon katsu itu dia jenisnya nigiri. Sedangkan oriental itu jenisnya dia otentik. Otentik. Itu susah sih menurut gue. Susah bedanya. Kadang lu juga suka sering keliru gitu. Ya keliru sih enggak, cuman cara pembuatannya aja gitu. Oh, cara Kalau pembuatannya. kalau yang oriental itu kayak norinya kan dia ibaratnya di luar nih, harus ngelipet semuanya, harus ketutupan nasinya. Oh, Itu yang bikin susah sih sebenarnya. Prosesnya juga agak lama ya. Prosesnya emang rada lama gitu aja. Nah, ini yang sekarang di depan boleh dicobain langsung. Boleh banget. Cobain aja silakan. Kagak ada sendok. Bisa lah. Ini dari sini aja kita bisa jadiin pembahasan, Bang. Cara abang makan sushi itu bener kayak gitu. Kebanyakan iya bener. Kebanyakan orang makan sushi itu potek-potek. Oh, dia betek-betek. Iya. Kayak makan capwe. Iya. Itu bela-bela gitu kan. Kagak norak ternyata Iya, gua. bener tadi. Emang cara makan sushi yang bener itu sebenarnya itu satu kali lahap. Itu yang bener itu satu kali lahap. Jadi kalau misalkan kalian ke tempat-tempat sushi yang di mall segala macam, ya tata krama makan sushi yang baik itu ya itu dia sekali lahap. Jadi karena menurut saya juga yang saya baca, yang saya pelajarin juga, kenapa sushi harus makan di sekali lahap, dia itu tandanya bisa menghargai si pelaku pembuat sushinya. Karena sushi juga masih bersangkut pautan dengan makanan yang kesenian gitu deh, kesenian Jepang, tradisional Jepang. Ini daging ayam. Ayam jadi grill Empuk juga. Iya. Jadi dibuatnya nggak terlalu overcook. Enak sih. Buat cewek yang jomblo kalau mau belajar masak bisa langsung datang ke sini nih. Iya, bisa banget. Bisa banget itu ya. Oke. Apalagi kalau misalnya makanan sushi kan. Iya. Jarang orang bisa Ini masak makanan gengsi. makanan gengsi. Nah, Iya. betul. Makanan gengsi. Makanya namanya sushi geng juga. Gengsi. Ya. Karena sushi ini juga kan jarang orang bisa buatnya gitu. Jadi kalau misalnya bisa buat sushi itu udah beruntung banget lah menurut gua. Dan aslinya juga Bang sebenarnya yang buat sushi itu kalau di Jepang yang asli tuh dia belajar sushi kayak belajar bitsu. Oke, belajar bicu. Dia 4 tahun yang saya pelajari ya. 4 tahun aja itu masih dibilang junior. Masih dibilang junior 4 tahun. 4 tahun. Ada yang sampai 32 tahun. Dia belajar sushi. Itu udah bener-bener yang kayak botak-botak gitu. Iya. Kayak itu bener-bener dia hidup untuk sushi gitu. Bahkan di tempat kerja saya pun ada yang dia udah umur 40-an belum punya istri karena dia memperdalam sushi itu sendiri. Jadi dia mau bener-bener kayak mempelajari, bener-bener belajar gitu. Berarti sama kayak kopi juga ya. Ya Ini sebenarnya ada makanan dan minuman kan lebih iya. gimana ya, kita nggak bilang kopi jelek atau kita nggak bilang si makanan ini bagus. Setahu saya juga yang namanya makan itu rasanya lebih luas untuk mengenal rasa. Karena juga dia kan banyak Banyak bahan-bahannya. banget bahan makan. Dia dari asam aja bercabang, asam kecut, asam ini, asinnya juga bercabang, pahitnya juga. Jadi kalau kayak ayam bakar harus ada gosong-gosongnya. Iya. Kalau nggak ada gosong, dibilangnya bukan ayam bakar. Ayam panggang. Iya. Jadi kan orang ngomong, ah ini terlalu gosong nih. Sebenarnya gosong itu juga bisa digunakan di makan-makan tertentu. Ada cara khusus nggak sih kalau misalnya mau bikin sushi ini? Maksudnya cara khusus gimana nih? Cara khusus kayak pembuatannya gitu harus dengan api yang kecil atau Oh, untuk permainan suhu ya. Kalau di sushi sendiri sebenarnya nggak banyak main suhu ya. Oh, nggak Cuman banyak. dia lebih kalau misalkan dia main di ikan paling kayak belajar dia tahu cara milet ikan atau dia tahu jenis-jenis ikan, jenis makanannya, jenis sushi, jenis berasnya. Karena sushi sendiri juga nasinya dia pakai sausnya lagi, ada sausnya lagi di nasinya. Jadi lebih banyak mempelajari ya seni dalam si sushinya sih. Gimana caranya lu masak biar lebih cantik aja penampilannya. Oh, gitu. Kalau sushi lebih ke situ. Dia Lebih lebih ke banyak situ ya? lebih banyak makan seni sih. Kalau rasa kan udah pasti lah. Rasa udah Udah setiap orang pasti tahu itu ikan seperti apa rasanya. Kalau tebal tipisnya potongan ayam atau fillet itu? Itu tergantung sebenarnya setiap outlet atau setiap tempat sushi itu kan tuh pasti punya SOP masing-masing, Iya. ya kan?
Jadi gimana caranya lu bisa mempertahankan SOP lu ya untuk memuaskan pelanggan. Untuk tebal tipisnya sih relatif. Intinya Itu ciri khas semau lah ya, itu semaunya si owner tersebut aja lu memakai berapa gram untuk gramasinya. iya, iya. Gitu sih. Berarti tergantung dari ownernya juga. Iya, selaku dari si pengusahanya tersebut dia mau pakai gramasi berapa untuk yang memuaskan pelanggan. Tapi kalau dari saya sendiri untuk ayam per piece-nya itu taruh pasti 20 sampai 30 gram. 20 sampai 30 gram. Ya kalau dari teman-teman atau dari orang sekitar gitu yang biasanya minta, kan namanya orang Indonesia nih ya kan, minta diskon atau korting. Iya. Itu hal wajar kan. Itu biasanya ada nggak sih? Sebenarnya gimana ya namanya, apalagi kalangan anak muda nih. Iya. Banyak sih sebenarnya Banyak. kayak gitu. Cuman kita adu banding langsung. Oh, kita adu banding ke ya lu coba bisa lihat ke restoran yang segitu mewahnya atau yang dari piece-nya, dari Iya. berapa piece-nya dia menjual. Lu bisa lihat deh di situ, gua ngejual harga segini dengan yang bandingan. Ya ini mall seperti ini nih. Ibaratnya emang harga gua ini di sini benar-benar 20.000 ke bawah. 20.000 paling ke mahal. bawah? Iya, 20.000 itu paling mahal. Untuk skala Gokil. sushi. Sushi 20 ribuan. Iya. Gila. Biasanya kalau di mall tuh udah bisa benar-benar sekali makan ada tax service Iya. segala macem. Itu bisa sampai sekali makan ya kurang lebih harus bawa 200 ribuan lah. Lu tau gak di dalam pikiran gua kira di atas 30-an lah gini. kayak gini mah di atas 30-an, 20.000 ke bawah coba. Itu 20.000 ke bawah. Gokil sih. Iya. Ya mau gimana juga tetap kita balik lagi edukasi untuk masyarakat yang emang benar-benar takut akan sushi, takut pertama dari segi pentah atau takut mahal. Iya. Di sini nggak bakal ngerasain itu sih. Murah bener-bener murah guys, sumpah. Oke. Nah, yang terakhir nih, kalau Oke. pesan-pesan lu untuk teman-teman nih, kayak misalnya mau bangun usaha atau mau buka sushi juga kan, itu apa sih pesan-pesannya? Ya kesan-pesan gue sih selaku pengusaha dari sushi UMKM ini juga, Iya. yang penting giat dan bener-bener lu bisa yang namanya konsisten. Itu sih perlu. Konsisten perlu. Konsisten itu perlu banget untuk menjalankan sebuah usaha. Mau lu jualan paku ibaratnya, kalau misalkan lu konsisten tuh lu bisa kaya. Terus juga yang penting yang tadi gue bilang juga, lu harus memperlakukan usaha lu itu seperti anak, lu harus ngerti dia maunya seperti apa. Jadi jangan kayak misalkan bangkrut sedikit lu langsung putus Langsung asa, lu, ngeluh iya. segala macam. Coba deh dipikirin jangan bangkrutnya. Yang dipikirin tuh gimana caranya agar tempat ini bisa lebih menarik ke orang-orang lain, gitu, bisa jadi bantu. Nah, orang bakal kesini gitu loh. Jadiin motivasi. Motivasi. Yang penting gitu. Lebih banyak ya jangan patah semangat lah. Dan berjuang patah terus. semangat. Gitu sih. Ya, sekian dari gua. Thank you nih buat susinya yang udah disuguhin sih. Ya, Thank you banget. thank you banget udah ini thank you banget buat ASTD Create nih, udah support UMKM di seluruh Bekasi. Wah gila, Siap. keren banget, sukses terus pokoknya buat ASTD. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Yoi.